Yoloha semuanya, tebak siapa yang kembali? Gimana? Pada kangen gua nggak? Kalau ada yang nanya gua kangen kalian atau enggak, oh jelas kangen toh. AdSense-nya. So, setelah beberapa hari nggak ngonten, sudah saatnya gue mengisi kembali asupan perhibuan kalian yang telah sangat low sekali. Dan buat yang nanya ikan Shinomaho, Bosoku no Berserk, sama Konyaku Hakisareta, entah kuat atau enggak, tapi mungkin bakal gue upload 2-3 episode sekali. Tolong pengertiannya ya guys, udah solo player, harus ngurusin bisnis sampai kemarin harus ke Jakarta. Dan balik-balik harus buat video lagi. Ini gue ngatur jadwal atau lagi ngatur anggaran negara ya? Yang bahkan gue belum ada waktu buat nge-unboxing silver play button gue yang hampir aja debuan di pojok ruangan. Oke lah, daripada kalian harus dengerin curhatan gue terus, mending kalian push dulu tombol subrek, like, dan lonceng notifikasi di bawah, biar gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. Tanpa menambah durasi lagi, inilah dia, Seiken Gakuin episode ke-6. Maken Dai Slave! おかえり、レオニス。 Scene berlanjut dengan memperlihatkan Leonis yang telah dihidupkan kembali menjadi undead. Leonis kemudian memberikan hasil jarahannya dari istana yang tadi diinvasi olehnya. Roselia pun berterima kasih dan memintanya untuk menyimpan semua harta itu di dalam dimensi penyimpanannya. Setelah menurutinya, mereka pun mulai berbincang mengenai Leonis yang kini sudah terlihat seperti Raja Iblis sesungguhnya. Leonis pun merasa itu semua berkat ilmu sihir yang baru ia dapatkan, serta rekan baru yang sangat overpower, yang gak lain adalah Brakas, yang ternyata memiliki julukan Pangeran Bayangan. Setelah cukup berbasa-basi, Roselia pun berniat memberikan Leonis sebuah hadiah sebagai bentuk penghargaannya atas kemenangannya. 勝利のお祝いを贈らせてもらうよ。 Leonis pun agak terkejut karena hadiah yang akan diberikan olehnya ialah pedang sucinya sewaktu masih menjadi seorang hero. Jelas Roselia mengetahui Leonis yang tak mungkin bisa menggunakannya, maka dari itu ia memutuskan buat mengubah pedang suci itu menjadi sebuah pedang terkutuk. Namun ada persyaratan jika Leonis ingin menggunakannya, dan Roselia yakin bahwa Leonis pasti sudah mengetahuinya. この剣、君の真実を問う。 Scene kembali ke zaman sekarang. Nampak Leo yang saat ini harus menghadapi mantan rekannya sewaktu masih menjadi seorang hero manusia. Leo pun tak menyangka ia masih bisa bertemu dengan Arakiel meski telah 1000 tahun lamanya. Dalam hati Leo agak terkejut karena Arakiel yang kini memiliki wujud seperti para Void. Ia pun menduga Arakiel lah yang menjadi penyebab terjadinya stampede di sana. Sekabar Arakiel dari sana, Leo yang khawatir pada Celia pun langsung memeriksa simbol komando miliknya, yang mana jika simbol itu masih ada, maka Celia pasti masih hidup saat ini. Sebelum pergi menyelamatkannya, Brakas muncul dan menanyakan soal para bocil yang dari tadi memperhatikan tuannya. Melihat ekspresi dia seolah takut padanya, Leo pun mengaku sudah terbiasa ditetap seperti itu dikala masih menjadi seorang hero manusia. Leo kemudian mendekati mereka, dan sesaat sebelum mengcasting sihirnya, Chise berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka semua, dan ternyata alasan dibalik ekspresi takut mereka bukanlah takut pada Leo, melainkan takut jika Celia kenapa-napa. Mengetahui hal itu, sontak Leo pun terkejut dan berjanji akan menyelamatkannya sembari mengelus-elus kepala Chise. Mendengar janji Leo, jelas semua penghuni rumah matahari pun langsung senang dan langsung percaya padanya. ゾードーマ、結界を張り護衛をつけました。 Meski pada dasarnya Raja Iblis tak mungkin menyelamatkan manusia, tapi ia tetap punya kewajiban untuk melindungi tempat yang ingin dilindungi oleh bawahannya. Setelah menghampiri Brakas, terlihat Brakas yang memberikan sebuah bungkusan yang berisi ketiga yakitori yang tadi ia dapatkan setelah mengibaskan ekornya pada manusia. Leo yang lapar pun meminta tusuk untuk ia cemil. Brakas yang seperti mendengar sesuatu pun langsung menyadari salah satu anting Celia yang terjatuh tadi. Yang mana ternyata itu bukanlah hanya sekedar anting, melainkan juga alat transmisi untuk bisa saling menghubungi satu sama lain. 大人連発！ GG sekali. Meski Void di depan mereka saat ini sangatlah kuat, namun Sakuya dan Regina terlihat masih mampu menahannya. Di tengah sebuah gempuran itu, Vine yang menghubungi Celia karena membutuhkan bantuannya pun malah harus mendapatkan kabar dari Leo bahwa Celia telah dibawa kabur oleh seekor Void. Leo pun berjanji akan membawanya kembali. Maka dari itu Vine dimintai tolong untuk melacak keberadaan Celia menggunakan Excalibur miliknya. Vine yang khawatir pada Leo pun berniat untuk memanggil peleton bantuan untuk membantunya. Namun Leo yakin peleton bantuan pasti akan lama untuk sampai ke sana. Sementara itu nampaknya Sakuya dan Regina yang mulai kewalahan menghadapi si Void Hydra.
Leo kemudian meminta Vine untuk melihat situasinya saat ini. Dan ketika menurutinya, alangkah terkejutnya Vine karena melihat area di sekitar Leo yang seperti habis ada peperangan yang sangat besar. Karena gak ada pilihan lain, mau gak mau Vine harus percaya pada Leo. Setelah memejamkan matanya, Vine pun mulai melacak keberadaan Celia di sana. Dan ternyata, Celia saat ini berada di dekat pusat tuku magis. Baru aja menemukannya, Void Hydra itu terlihat akan menyerang Vine yang tak sempat menghindarinya. Namun secara tiba-tiba, tanpa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, Vine dan yang lain cuma bisa terkejut karena semua kepala Void Hydra itu yang langsung buntung dalam seketika. Yang mana itu artinya serangan seri tadi terlalu cepat sampai gak ada yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Seri pun agak kesal karena Leo yang menugaskannya untuk melindungi anggota tim Playton 18-nya Celia. ドーナツ屋さんのバイトよりは楽ですけどね。 Scene berpindah memperlihatkan Leo dan Blakas yang saat ini sedang OTW ke lokasi tuku magis. Blakas kemudian mempertanyakan tindakan Leo yang terus membantu para manusia. Leo pun mengaku dirinya hanya merasa tertarik dengan para manusia, terkhususnya tim Playton 18. Setelah mempercayai ucapan tuannya, nampaklah Leo yang bersiap menembakkan sihirnya. Sontak Leo dan Blakas pun terkejut usai melihat Arakiel yang saat ini telah memenuhi seluruh ruangan tuku magis. 俺の眷属を返してもらうぞ。 Setelah itu, Leo terlihat mengcasting sihir Zovo Armadianya yang langsung membakar hampir seluruh wajah Arakiel beserta dengan akar-akarnya. Namun sayangnya, ゾフアマニア Leo pun agak terkejut karena Arakiel yang kini punya kekuatan regenerasi yang sangat luar biasa cepat. Singkat cerita, setelah meluruskan kesalahpahaman bahwa asalnya Leo bukan mati 1000 tahun yang lalu, melainkan hanya menyegel jiwanya saja. Dan di sini kita akhirnya mengetahui bahwa dari sudut pandang Void Lord seperti Arakiel, dunia akan terlahir kembali dari ketiadaan dan Void merupakan pembawa berkat bagi dunia. Mendengar nyanyian itu, Leo pun langsung menyadari bahwa Arakiel telah menipu para pendeta untuk bergabung dengannya. Di dalam tubuhnya, terlihat Celia yang terbangun karena mendengar suara Leo dari anting sebelahnya. Namun kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk bergerak karena semua akar Arakiel yang mengikatnya dengan sangat kuat. シャリアナース Singkat cerita, setelah berhasil mendekat usai menghindari semua serangan Arakiel, Leo dan Blakas yang baru menyadari kekuatan sihir mereka yang semakin melemah, malah harus menghadapi sihir tingkat 8 yang dicasting oleh para pendeta. Jelas saja Leo dan Blakas penuh kesulitan menghadapi Arakiel, karena ini bukanlah solo versus duo, melainkan duo versus ratusan. Para pendeta itu tidak hanya memberikan kekuatan sihir tambahan pada Arakiel, tapi juga memberikan buff yang akan memperkuat setiap sihir yang akan dikeluarkan olehnya. Leo yang melihat jus tomat yang terus mengucur dari tangannya pun memutuskan untuk mengambil langkah yang sangat berisiko. Di lain sisi, Celia yang ingin membantu Leo pun terlihat memaksakan diri sampai tangan dan pahanya yang mulus mengeluarkan banyak sekali darah. Di luar akar, terlihat Leo yang terus berjuang menahan sembari melakukan serangan balik yang dibantu oleh sihirnya Blakas. Di saat yang bersamaan, Celia yang tak ingin menjadi beban bagi siapapun, perlahan mulai mengeluarkan kekuatan barunya sebagai ratu vampir. Sampai pada akhirnya, Leo yang merasakan kekuatan sihir Celia yang telah bangkit pun langsung melemparkan sesuatu yang tepat mengenai dadanya Celia. Singkat waktu, setelah berhasil menyelamatkan Celia, rupanya benda yang dilemparkan Leo tadi adalah anting Celia yang telah tercampur oleh darahnya. Leo pun memberitahukan itu adalah darah permulaan dan bisa membangkitkan kekuatan ratu vampirnya. Melihat kejadian barusan, sontak Arakiel pun tak akan membiarkannya begitu aja. Ia dan para pendeta nampak casting sihir berskala besar tingkat 10. Leo yang berniat memusnahkan Arakiel pun meminta Celia untuk meluangkan waktu untuknya. Celia yang paham pun berniat menunjukkan caranya dalam menggunakan Excalibur miliknya. Setelah persiapan selesai, Blakas pun terkejut karena Leo yang mengaku sudah tidak perlu menahan diri lagi.
Blakas pun langsung menanyakan keyakinan tuannya yang akan menggunakan sesuatu yang sangat berisiko tinggi. Usai mengingat ucapan Roselia, Leo pun mengingat kembali persyaratan untuk menggunakan pedang terkutuk itu. Di mana ternyata persyaratannya ialah melindungi kerajaan dengan segenap jiwa dan raganya. セブンスアサルトガーデン王国と規定する。 Leo pun terus mengcasting kekuatan pedang terkutuknya dengan kata-kata yang sama seperti yang diucapkan Roselia padanya. 魔剣大スレイブ。 Di tengah Celia yang terkejut melihat Leo, Blakas lebih terkejut karena pedang iblis Dainsleif yang menyetujui kesepakatan dari tuannya itu. Sedangkan Araki hanya bisa menerima takdirnya yang akan menjadi santapan pertama Dainsleif, sang pedang iblis. ラグナロスト。 Di saat yang bersamaan, banyak void yang tumbang secara tiba-tiba. Perlahan gempuran Stampede pun mulai mereda, yang mana itu dibuktikan dari laporan ruang pengawas yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa keberadaan Void Lord yang kini sudah menghilang sepenuhnya. Mereka semua pun terkejut karena berhasil mempertahankan kota mereka dari gempuran Stampede. Yang bahkan Tungku Magis telah berhenti melepaskan energinya dan telah stabil seperti sedia kala. Mereka semua pun mengira kemenangan itu disebabkan karena Void Lord yang terperangkap di dalam Tungku Magis dan menghilang begitu aja. Namun Nekeo meyakinkan itu semua berkat keberuntungan dari para personil yang berjuang menghadapi gempuran para Void. Scene berpindah memperlihatkan Leo dan Celia yang baru aja keluar dari saluran bawah tanah. Vine dan yang lain pun langsung menghampiri mereka dan merasa bersyukur karena mereka bisa kembali dengan selamat. 第18小隊全員無事ね。 Keesokan harinya, nampaknya sang Raja Iblis yang lagi nyeri otot usai mengerahkan kekuatan penuhnya Dainsleif. Nggak cuma pegel, bahkan kekuatan sihirnya hampir habis hingga tak bersisa sama sekali. Tak lama kemudian Celia datang, membawakan sandwich dan juga rangkaian mahkota bunga yang berasal dari para bocil sebagai bentuk rasa terima kasih mereka padanya. Melihat hal itu, Leo pun bertekad akan melindungi rumah matahari yang telah memberinya penghargaan seperti itu. Namun di tengah Leo yang masih pegel-pegelnya, bisa-bisanya Celia memberi kode supaya Leo memperbolehkannya menghisapnya. Setelah agak digoda sedikit, Leo akhirnya memperbolehkannya. Namun secara tiba-tiba, sontak Celia pun panik karena baru aja ketangkap basah melakukan hal yang tak seharusnya dilakukan. Regina pun terkejut karena nonanya itu telah menjadi seorang sotakon. Sakuya dan Vine pun terkejut karena niat hati pengen menjenguk Leo malah mendapati rekan seperjuangan mereka yang malah lagi menghisap seekor sota. 看病してただけなんです。 Scene beralih ke tengah lautan. Nampaklah sebuah kapal raksasa yang berlayar dengan tujuan ingin membantu Seven Assault Garden. Di dalam, terlihat ada seorang gadis yang sedang mengelus-elus ekor kelinci bertanduk. Loli itu pun tak menyangka Stampede bisa berakhir secepat itu. Komandan kapal itu pun kemudian bertanya, apakah mereka akan kembali? Namun si Loli yang sepertinya adalah anggota keluarga kerajaan ibu kota pun ingin melanjutkan perjalanan demi memastikan keamanan kota Seven Assault Garden. 王族として聖剣士たちをねぎらいます。 Dan berakhirlah alur cerita anime Seiken Gakuin episode ke-6. Iya, kita nggak buka sesi baca komentar dulu ya guys. Karena ada satu hal yang mau gue omongin. Di hari Sabtu lalu, kan gue upload video gabungan Jitsuwa Ore Saikyo Desta. Dan di hari Minggunya, video gabungan Kageno season kedua episode 1-4. Nah, di kedua video itu, gue udah memberikan penjelasan kenapa gue ngupload video gabungan. Tapi masih ada aja orang yang komen kok diulang lah, dikira lanjutannya lah, dikira full video sampai tamat lah. Sampai ada yang pengen hantam gue karena ngira episode 5. Mungkin itu guyon ya, gue gak tahu tapi. Yang jadi pertanyaan gue gini, apa sulitnya membaca informasi yang jelas udah gue taruh di detik awal? Kalau ada yang nge-counter apa sulitnya upload video, fix lu bocil. Daripada lu komen kayak gitu, mending lu coba buat sendiri aja deh. Dan rasakan butuh berapa lama atau butuh berapa jam lamanya untuk mengedit satu video alur cerita. Sekali lagi gue ingetin, di YouTube, gue itu solo player. Gak dibantu tim manapun. Kenapa gue gak memperkerjakan orang? Karena memperkerjakan orang itu gak semerta-merta ngasih duit dia kerja terus udah. Gua saranin yang punya pola pikir kayak gitu, mending lu kerja dulu biar tahu maksud dari ucapan gua barusan. Lagi pula nih ya, kalau kalian ngomong kan enak ada tim biar ada yang bantu. Emang bener, gak salah kok. Tapi lah wong yang punya tim macam ABP aja malah sering maling di beberapa channel. Cah. Loh, lu gak ada bukti bang. Kasian banget lu dek, dibohongin sama idola lu sendiri.
Nih, coba kalian cari komentar gua yang ini. Komentar gua ini aja terhapus secara tiba-tiba. Wow, bukan gua yang hapus, bukan YouTube juga yang hapus. Siapa yang hapus ya? Gua lupa itu anime apa. Tapi kalau nggak salah sih Roku Denasi ya, kalau dari gambarnya. Tapi ya upload elit bikin teks sendiri sulit. Cah. So gitu aja sih dari gua. Kalau udah salah kata silakan ambil positifnya aja. Karena itu semua juga demi diri kalian sendiri. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.